Selamat datang di dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita sama-sama belajar dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang tugas pemimpin gereja. Sebenarnya ada banyak tugas pemimpin gereja. Tetapi yang hari ini saya bawakan hanya 2 tugas pemimpin gereja saja. Yang pertama, tugas dari pemimpin gereja adalah memberikan pengajaran doktrin yang benar. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diadili di hadapan imam besar dan orang-orang Farisi, maka mereka mulai menanyakan mengenai ajaran Yesus. Yohanes 18 ayatnya yang ke-19 sampai 21 berkata, "Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepada imam besar, 'Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan.'" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan Yesus yang terbanyak adalah mengajar. Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat, di atas perahu, di bukit-bukit, di mana saja orang banyak berkumpul. Dan di mana saja Yesus berada, Ia bagaikan magnet yang menarik semua orang di dekatnya. Karena pengajarannya berkuasa, karena pengajarannya itu menarik dan berbeda dari pengajaran ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal mengenai masa mendatang seperti hal kerajaan sorga, hal penghakiman. Namun Yesus juga mengajarkan hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat pada saat itu, seperti perceraian, pengajaran sesat, persembahan, tentang berdoa, tentang kasih, dan sebagainya. Yesus selalu berbicara terus terang, tidak sembunyi-sembunyi, dan pengajarannya tegas. Yesus tidak takut dengan siapapun juga yang mau menentangnya. Begitulah seharusnya pemimpin gereja. Dengan memberikan pengajaran doktrin yang benar dan tegas, kita dapat menghadapi berbagai ajaran yang menyesatkan mengenai kitab suci. Bapak Ibu, kira-kira pada tahun 2019 ada serial di TV yang sering saya tonton. Serial TV ini judulnya Crime Investigation. Serial ini mengungkapkan berbagai misteri pembunuhan dan kejahatan yang diambil dari kisah nyata. Nah, ternyata selain kisah-kisah pembunuhan, ada juga film dokumenter dari kejahatan para pemimpin berbagai ajaran sesat yang ada di Amerika. Misalnya Mormon, Children of God, Scientology, dan sebagainya. Di situ saya melihat betapa mengerikannya dampak dari pemimpin yang sesat terhadap jemaatnya. Berbagai kejahatan terjadi, mulai dari sexual abuse, pernikahan poligami, pemerasan uang terhadap jemaat, penggunaan stempel panas di tubuh jemaat, ancaman, intimidasi, dan sebagainya terjadi. Nah, ajaran daripada para pemimpin ini tentu saja menyimpang sama sekali dari yang Alkitab ajarkan. Namun mereka memiliki banyak pengikut ataupun follower. Hal ini disebabkan karena sistem hukum di sana yang membolehkan munculnya berbagai aliran kepercayaan secara bebas. Hal ini mengingatkan kepada saya betapa pentingnya pengajaran yang sehat dan alkitabiah bagi jemaat. Dan menurut saya ini adalah tugas yang penting dari seorang pemimpin gereja. Penting bagi pemimpin gereja untuk mengajarkan doktrin yang benar kepada jemaatnya, supaya jemaat tahu mana yang benar dan salah, dan mereka bisa terus tinggal di dalam pengajaran yang benar serta alkitabiah. Yang kedua, tugas daripada pemimpin gereja adalah menggembalakan. Bapak Ibu, kepada Simon Petrus, Tuhan Yesus bertanya 3 kali di dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-16. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya,
"Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu, permintaan Tuhan Yesus kepada Petrus ini disampaikan sebanyak 3 kali, supaya Petrus menggembalakan domba-dombanya. Dan kemudian Petrus menjadi bapa gereja yang pertama yang menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, sebenarnya meliputi apa sajakah pekerjaan seorang gembala itu? Pekerjaan penggembalaan ada banyak, di antaranya membesuk jemaat yang sakit, melakukan kunjungan rutin terhadap jemaat, mencari domba-domba yang hilang yang sudah lama tidak hadir di dalam gereja, dan mungkin keadaan mereka sedang kecewa sehingga mereka undur dari gereja. Gembala juga harus melayani anggota jemaat yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya, memberikan penghiburan bagi mereka yang tertekan dengan berbagai masalah dalam kehidupan, dan membantu menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi di dalam jemaat. Hendaklah pemimpin gereja memiliki kasih yang besar terhadap domba-dombanya, mau berkorban bagi mereka, dapat menguatkan iman percaya mereka, dan dapat menjadi teladan bagi jemaat. Sebagaimana orang tua menjadi role model bagi anak, demikian juga pemimpin gereja menjadi role model bagi jemaatnya. Bukan berarti mereka sudah sempurna, karena kadang-kadang mereka pun dapat jatuh. Tetapi pemimpin gereja harus berusaha memberikan teladan kerohanian yang baik bagi jemaatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin masih ada banyak tugas pemimpin gereja di luar kedua hal yang saya sampaikan di atas. Tetapi tidak ada yang lebih penting daripada kedua hal tadi, yakni pengajaran dan penggembalaan. Biarlah hal ini menjadi sentral atau pusat dari tugas pemimpin gereja. Tuhan kiranya memberkati. Amin.